Ya pemirsa, lantas bagaimana tentunya langkah yang dilakukan masing-masing tim SES pasca penetapan nomor urut? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Tim TPN Ganjar Mahfud, sudah ada Bapak Ramun Cahyo, dan juga kita masih menunggu kehadiran dari Wakil Komando Pemilih Muda TKN Rahayu Saraswati. Saya ke Pak Rambun, terima kasih tentunya sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat kemarin sudah ditetapkan Anies Mohaimin nomor 1, Prabowo Gibran nomor 2, Ganjar Mahfud nomor 3. Kalau dari Ganjar Mahfud sendiri melihat nomor 3 ini apa nih maksudnya? Dan mungkin setelah ke depan nanti kan kita akan masuk kampanye di 28 November ini. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim pemenang ini? Ya, terima kasih sudah mengundang kami di sini. Jadi kalau bagi kita perencanaan kerjanya sebenarnya sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, dan sehubungan dengan apa yang sudah kita dengan adanya kita mendapatkan nomor urut sebenarnya sudah lengkap bagi kita untuk mempersiapkan, mendesain dan kemudian menyebarluaskan mengenai identitas pasangan yang kami dukung, Ganjar dan Pak Mahfud, sehingga alat-alat kampanye kita sekarang sudah cukup lengkap. Nah, tapi di samping itu juga tentunya langkah-langkah yang kami lakukan itu berpusat pada upaya-upaya kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di akar rumput, selain juga tentunya publikasi-publikasi di sosial media, di media-media lain yang termasuk media-media nanti juga kalau kami juga tentunya mensosialisasikan mengenai soal apa yang kemarin disampaikan oleh ketiga pasangan, sebenarnya khususnya pasangan nomor 3 yang kami dukung, itu menegaskan soal pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, tanpa kecurangan. Jadi mengenai hal ini mungkin juga menjadi salah satu penekanan kami, karena ini akan sangat penting bagi membangun dan juga memelihara integritas daripada pemilu. Jadi beberapa aspek di samping tentunya visi misi Mas Ganjar juga disosialisasikan dalam berbagai bentuk. Oke, baik. Kita sudah tersambung dengan Mbak Sarah di sini. Mbak Sarah tadi ini setelah mendapatkan nomor urut 2 untuk Prabowo Gibran, kemudian apa? Kalau tadi kita sudah mendengar langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim TPN Ganjar Mahfud, bagaimana dengan tim TKN Prabowo Gibran nih? Ya, kita bersyukur mendapatkan nomor urut 2 karena itu tandanya victory, peace, love gitu ya. Yang dimana memang kita ingin mengedepankan semangat untuk persatuan, semangat untuk bisa, mohon maaf, rupanya lagi di perempatan yang sedang ramai. Ya, kita berharap tentunya semangat untuk politik damai, politik santai, politik yang penuh dengan kesantunan, politik yang tidak menyerang pihak-pihak lain, yang melihat bahwa semua calon-calon yang telah diajukan oleh masing-masing gabungan partai-partai ya yang dinamakan koalisi itu adalah putra-putra terbaik bangsa ini, sehingga kita tentunya mau melihat gagasan-gagasan dan ide-ide terbaik yang bisa membawa Indonesia maju, Indonesia ke masa Indonesia emas, bahkan kalau bisa sebelum 2045. Oke, tapi adakah strategi khusus yang memang akan dilakukan untuk menggait suara penuh di sejumlah lokasi, Mbak Sarah? Ya, saya rasa kalau kita bicara tentang strategi, ya semua punya strateginya masing-masing, nggak mungkin akan disampaikan secara terbuka di sini. Kita pasti akan melakukan strategi kita, mau itu di Pulau Jawa, mau di luar Pulau Jawa, mau bicara tentang elektabilitas, popularitas, tentu masih harus terus digenjotkan. Yang pastinya pesannya adalah kita harus terus menyapa warga, langsung kita sosialisasi kepada masyarakat, terutama dalam hal ini sebagai wakil komandan tim pemilih muda, kita melihat
uh, banyaknya pemilih pemuda saat ini dan pemilih pemula yang masih harus mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya mencoblos di hari H. Karena banyak dari adik-adik saya, teman-teman saya yang mungkin menganggap bahwa fun untuk mereka terlibat dalam hal sehari-hari komentar di medsos, tapi belum tentu mereka akan mengejawantahkan itu ke dalam pencoblosan di hari H. Jadi itu masih menjadi tantangan kita bersama yang saya harap lintas paslon ya, lintas tim kampanye itu bisa mendorong untuk anak-anak muda ini bisa hadir di hari H untuk menggunakan hak suara mereka. Jadi pilihan itu siapa itu adalah urusan mereka masing-masing. Biarlah urusan negara ini kita serahkan dalam hal ini tentunya kepada Prabowo Gibran. Oke, baik. Kalau dari Pak Rambut sendiri melihatnya seperti apa nih? Tadi kalau kita memang melihat suara generasi milenial dan Gen Z ini kan bakal mendominasi di pemilu 2024 ini. Data dari KPU saja mencatat ada 55% lah generasi muda ini akan diperebutkan di pemilu kali ini. Tapi untuk spesifikasi yang memang dikejar oleh tim Ganjar Mahfud sendiri, ini memang strateginya lebih fokus nanti kemana? Ke hukum kah, ekonomi kah, pendidikan, atau apa untuk menggait para generasi atau suara pemilu 2024 ini? Ya, kami sendiri di tim kampanye, di tim pemenangan nasional ini sebenarnya juga membentuk satu divisi yang khusus yang kita sebut sebagai tim pemenangan muda, yang intinya adalah kita fokus pada kelompok masyarakat milenial dan Gen Z gitu ya. Dan masalahnya ini tentunya mereka punya isu yang berbeda. Kalau Gen Z mungkin mereka jadi pemilih pemula dan dia memang baru masih kebanyakan masih sekolah ya. Itu mungkin kita harus menekankan mengenai soal bagaimana membangun masa depan mereka, pengetahuan mereka, dan skill mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja khususnya. Nah, karena memang di dalam program kami sendiri sumber daya manusia adalah menjadi nomor satu ya dari visi misi kita, dari misi kita di dalam kampanye kita ini gitu. Dan ini menjadi program kita. Jadi memang sangat penting sekali mengenai masalah bonus demografi. Berarti ini adalah kita bicara tentang pemilih muda, Gen Z dan milenial. Dan artinya kita juga dalam konteks ekonomi kita mungkin lebih banyak bicara tidak terlalu makro, tapi kita masuk ke dalam bagaimana juga milenial yang sekarang memiliki pekerjaan bisa terjamin pekerjaannya, hak-hak mereka diakui. Di samping itu juga mungkin yang bekerja dan mereka memiliki usaha dan berusaha menjadi wira swasta itu bisa kita pahami. Yang paling penting ini adalah bukan kita menggurui. Jadi buat kita adalah kita harus mendengar mereka dan mungkin kita bisa memberikan perspektif pada mereka ke depannya apa yang harus mereka lakukan untuk hal dengan cara-cara yang lebih konkret. Jadi intinya adalah di dalam kampanye ini kita nggak boleh banyak menggurui, kita harus lebih banyak mendengar. Baik, kembali bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan mungkin bisa dibilang adu strategi setelah kita melihat kemarin nomor urut sudah ditetapkan seperti itu, dan saya masih bersama dengan Pak Rambu dan juga Mbak Sarah di sini. Ini mungkin untuk keduanya. Kalau kita lihat di beberapa rilis survei para pasangan ini, baik pasangan Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, ini nampaknya balapan terus nih, saling serang tipis-tipis atau bersaing tipis lah bisa dikatakan seperti itu. Ini pasti baik dari Pak Rambu maupun Mbak Sarah sebagai tim pemenang kedua belah pihak, bagaimana menanggapi terkait dengan hal ini? Ini kejar-kejaran terus angkanya. Saya mulai dari Pak Rambu dulu. Ya kami kita sama-sama sadar lah bahwa ini pertandingannya cukup seru untuk kami berdua gitu. Tapi jangan dilupakan juga pasangan nomor satu ini juga bisa aja mengejar gitu. Jadi kita tidak boleh taking for granted. Yang paling penting adalah ketika kita melakukan ini, meskipun kita bersaing keras, kita bisa melaksanakan itu dengan riang gembira. Kita juga melakukan semua pekerjaan kita, kegiatan kita, dan juga apa yang kita lakukan kepada masyarakat
ini dilakukan dengan juga dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang jujur, sebagaimana disampaikan oleh ketiga pasangan kemarin. Bagi kami sih sebenarnya kita berharap bahwa ya 2014-2019 itu tidak perlu terjadi. Kalau kita menang ya kita menerima kemenangan itu, kalau kita kalah kita terima juga. Tapi yang paling penting adalah kita ini sama-sama untuk membangun negeri ini. Dan kita sangat berharap bahwa netralitas dari aparat dan juga masing-masing pasangan untuk melakukan ini dengan cukup jujur dan kita bisa para penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan bahwa proses pemilu ini adil, jujur, bebas, dan rahasia. Oke, baik. Masalah terakhir, bagaimana tentunya Anda melihat balapan tipis-tipis ini? Ya, kita senang-senang aja karena tentunya ini adalah pesta demokrasi. Saya setuju tadi yang disampaikan, jangan lupa ini ada 3 paslon ya. Tentunya kita menghormati semua paslon dan juga semua pasukannya, semua simpatisan, relawan, kader-kader, diharapkan semuanya bisa menjaga politik yang santun, yang damai, dan tentunya kita menghormati bahwa semua paslon ini adalah putra-putra terbaik. Dan juga tentunya harapannya nanti kita bisa melihat ada banyaknya generasi muda yang ikut mengambil bagian dalam sejarah, ikut serta dalam memberikan suara, menggunakan hak suara mereka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan di mana mereka bisa ambil bagian langsung dalam demokrasi Indonesia. Jadi itu yang saya rasa menjadi pesan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan tentunya may the best paslon win. Oke, baik, kita akan tunggu siapa saja nih kira-kira dari adu strategi ini siapa yang paling jitu. Tentunya kita harapkan cuma satu untuk Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Rahayu Saraswati dan juga Pak Rambun Cahyo telah bergabung bersama kami.